yang terhormat pengurus ranting Muhammadiyah Sendang Agung, yang terhormat Bapak Ali Setiawan, yaitu selaku anggota Majelis Dikdasmen Daerah bagian pemberdayaan sumber daya manusia, dan beliau juga sekaligus motivator nasional yang kebetulan tahun ini pulang kampung dan direkrut oleh Majelis Dikdasmen Kabupaten Lamongan untuk mengembangkan lembaga pendidikan Muhammadiyah di tingkat Kabupaten Lamongan. Dan tidak lupa yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang hadir sore ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan parenting atau bisa dikatakan juga sosialisasi program yang dalam 6 tahun ke depan ini kita tidak kaget. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah akan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama terkait kegiatan-kegiatan BIMIN 13 Sendang Agung ini, di sini yaitu kebiasaannya mungkin beda di sekolah-sekolah lain, yaitu sebelum masuk sekolah di sini itu biasanya anak-anak itu ada kegiatan apel pagi, yaitu pengecekan kedisiplinan, kejujuran, pelanggaran dan lain-lain itu apel. Dan alhamdulillah anak-anak sudah mulai jujur. Kadang di situ ada yang mungkin membuli temannya, ada yang mungkin melanggar apa, biasanya itu langsung otomatis tanpa disuruh baris di teras sini, dan temannya yang di halaman baris, tapi yang melanggar sudah baris di sini. Dan ini sudah menjadi 7-10 menit. Jadi apel pagi ini dilaksanakan atau dimulai jam 7, jadi 10 menit atau sebelum jam 7 kurang. Selanjutnya yaitu terkait tahfidz juz amma. Dan alhamdulillah di sini punya program yaitu juz amma, dan kemarin di penerimaan rapot semester genap lanjutkan ke juz 29. Ya, juz 29, mudah-mudahan ini bisa nambah. Nah, diharapkan yang kelas 1 ini besok sesuai target apa yang ditetapkan di sini. Nah, mudah-mudahan semakin terkait pembelajaran KBM. Di BIMIN 13 Sendang Agung ini dalam pembelajaran menulis, anak-anak diwajibkan memakai buku halus, biar nanti tulisannya itu bisa menjadi rapi, buku halus, kecuali semuanya menggunakan buku malam Jumat, kalau olahraga itu Jumat pagi. Dan mudah-mudahan tahun ini ekstra non wajib atau pilihan bisa berjalan yang dikoordinir oleh Wakasis, yaitu Bapak Ahmad Noradi, yaitu diantaranya ada mau robotik, terus panahan, tapak suci, kaligrafi, itu diantaranya yang non wajib itu pilihan, anak-anak bisa memilih. Terus selanjutnya ya untuk keselamatan kita bersama, yaitu Bapak masih dilimpahi rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa ditakdirkan bersama. Adalah kegiatan perdana ya yang dilakukan oleh BIMIN 13, dan harapan kita mudah-mudahan kegiatan parenting ini bisa dilaksanakan setiap tahun ya, dengan mungkin besok tahun depan bisa menghadirkan seluruh kelas, tidak hanya kelas 1 sampai kelas 6, tapi bisa seluruh kelas, biar nanti tempatnya di mana begitu, nyewa kamar di Tanjung Kodo atau seperti apa begitu. Setuju ya? Jadi Bapak Aris, ini kebetulan yang perdana yang kita lakukan, sehingga kami mencoba untuk menghadirkan wali kelas 1 sama wali kelas 2, wali kelas 6 ya, seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa ya istilahnya, benar-benar bangga dan senang. Kenapa? Pada siang
siang hari ini kita bisa hadirkan seorang motivator nasional, ya, kelasnya sudah nasional Bapak Ibu. Bapak Aris Setiawan ini sudah keliling seluruh Indonesia. Beliau juga seorang trainer dan ahli dalam bidang hipnoterapis. Sampai titelnya aja, yang titel non akademiknya aja CHT, ya, CHT osok ya. Aris Setiawan sudah punya sertifikat BN, ya, BNSP Pak ya. Ini berarti sudah diakui kelas nasional, ya, di samping para motivator yang kita tahu. Dan untungnya lagi, bangganya kita lagi, beliau adalah kader Muhammadiyah. Tepuk tangan buat Bapak Aris, ya, kader Muhammadiyah, asli dari desa Belulu di sana, ya, tahu Belulu, ya, perbatasan negara Lamongan dan negara Jombang, gitu ya, luar biasa Bapak Aris ini, ya, sarjana teknik pertanian dari Malang, ya, kemudian sekarang menjadi seorang trainer motivator yang luar biasa sekali, ya. Jangan ditanya berapa bayarannya, ya. Seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa panjang kata, ya, ilmu yang sebanyak-banyaknya berguna untuk kita, berguna kepada anak-anak kita, terutama kita sendiri, baik sebagai orang tua maupun sebagai pengajar. Mari kita dengarkan seperti apa pemaparan parenting yang akan disampaikan oleh Bapak Aris. Ustaz Jepang dengan Ustaz Subhan, tadi semangatnya luar biasa beliau, ya. Guru-guru di sini seperti beliau, Pak, ya. Saya sampai merinding dengan suara terjunya beliau ini. Insya Allah murid-muridnya kelak jadi orang sukses bersama. Okay? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak maju, nggak apa ya. Ini harusnya nggak ada ini. Saya biasanya sih lari sampai ke belakang, gitu. Tapi nggak mungkin ya. Jadi saya tetap sampai di sini saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang jawabnya lebih semangat, lebih keras suaranya, saya doakan panjang umur sehat selalu. Jadi orang-orang yang di luar sana meninggal, Anda hidup sendirian. Enggak ya. Yang jawabnya lebih semangat, saya doakan rezekinya semakin banyak dan berkah. Anak-anaknya telah jadi orang sukses semuanya. Keluarganya makin rukun. Spesial yang punya hutang semoga segera lunas hutangnya. Nah, itu yang aminnya kenceng, hutangnya banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini MI Muhammadiyah 13 sedang akut, betul lagi. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa silaturahmi di sini. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah, diberkahi Allah, sehingga hari ini dan seterusnya putra putri panjenengan semakin baik, jenengan juga semakin baik, kelak jadi orang sukses semuanya. Amin. Ini saya mohon maaf suara saya agak serak, Bu. Jadi dari tanggal 12 kemarin, ya, setelah dari PDM itu saya harus ke Batu sampai tanggal 13 itu masih di Kota Batu, terus ke Jakarta, Bu. Habis itu langsung ke Jambi. Saya dimerangin sama Lubuk Linggo, Jambi. Harusnya 14 ke Palembang sama ke Padang, tapi saya tanggal 19 itu sudah harus di Blitar. Terus tanggal 20-nya saya di SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro, 21 kemarin di SMP Model Terpadu Bojonegoro, 22 kemarin di MI 4 Blimbing. Nah, terus tanggal 23 pagi tadi saya di situ. Terus di sini. Besok pagi saya sudah harus di Gempol. Ya, SMK Malaysia Gempol terus ke Surabaya. Jadi muter ini, Bu. Makanya agak kurus. Kalau saya pikir ngomongin piye. Ini saya bahasanya campuran enggak apa-apa ya. Dari mulut laki-laki di depan ini diridhoi oleh Allah sehingga ada manfaat kehidupan kita.
Jadi saya nggak bermaksud ngajari Anda. Istilah orang Jawa bilang apa? Nguyui segoro. Menyai. Meniru selalu. Maka biar kita ngobrolnya makin enak. Walaupun sudah dikenalkan kita kenal lagi. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka nggak mesti Bu. Karena ada yang semakin kenal semakin melukai hati. Sepakat Ustaz ya? Oke, nama saya Aristiawan, STP, JHT, JT, JM, JMTH. Saya jelaskan. STP itu gelar akademis dari Sarjana Teknologi Pangan. Jadi seorang pangan Bu, makanya badannya besar. Saya peduli pangan, kalau ada makanan nganggur saya nggak tega biasanya ya. Kalau CHT itu gelar praktisi. Kebetulan saya seorang selain trainer, motivator, saya juga seorang konsultan. Tahu konsultan ya? Konsultan itu singkatan, tahu panjangannya? Di kawan usul dibayar kontan. Cuma saya orangnya ikhlas, mana-mana saya monggo, berapapun saya terima, yang penting banyak ya. Jadi kebetulan saya juga seorang profesional hipnosis, profesional hipnoterapis. Di Malang saya punya 3 perusahaan. Yang pertama bergerak di bidang pengembangan SDM khusus karyawan di motivatorkaryawan.com. Yang kedua adalah bergerak di bidang outbound training, jadi www.outboundmotivasimalang.com. Dan yang ketiga adalah hipnoterapi Malang. Jadi saya di Malang banyak menangani. Kalau Anda ada putra putri yang punya masalah, misalnya trauma, kecanduan, fobia, tahu fobia? Nah, bapak-bapak yang fobia sama istrinya bisa saya bantu. Ada biasanya ya. Kecanduan, nah, yang trauma boleh. Ini di Malang kita lagi banyak, ada sekitar 13 orang itu kita tangani pengen bunuh diri. Alhamdulillah dari 13 orang itu semuanya mati. Enggak, sembuh ya. Alhamdulillah. Ini beberapa sertifikasi saya, semuanya resmi, legal, dan kalau Anda mau nyari saya nggak sulit, klik saja di Google 3 kata, Aris Setiawan Motivator. Nanti pasti muncul di situ. Atau klik motivator terbaik Malang, nanti muncul saya insyaallah ya. Insyaallah muncul. Saya pernah ngisi di Tanjung Pinang, itu pesertanya dari Surabaya. Acaranya di Tanjung Pinang. Dia nyari motivator di Tanjung Pinang, ketik di Google, motivator terbaik Tanjung Pinang, ketemunya saya. Ternyata motivatornya juga dari Malang. Jadi kita memang punya website yang itu mencakup nasional. Mari kita di Riau, Tanjung Pinang. Harusnya bulan depan itu saya ada pindah ke Makassar juga. Makassar, kemudian ada juga di Bangka Belitung. Jadi kita keliling terus. Nah kebetulan kok tahun ini per Januari itu anak saya ngajak pulang. Kebetulan juga ibu saya harus ada yang menemani, jadi istri saya harus pulang. Awalnya dia sempat dulu di dosen LP, tapi sekarang saya minta pulang. Nah di rumah, jadi kebetulan saya sekarang lebih sering di Lamongan. Maka alhamdulillah saya pengen punya sesuatu untuk Muhammadiyah, karena saya juga besar di Muhammadiyah. Alhamdulillah tahun ini saya bergabung di Didasmen sama Bapak Ustadz kita juga di Didasmen. Monggo, insya Allah nanti kita sering-sering ketemu Pak ya. Kita akan manfaatkan saya boleh. Kalau soal bayaran terus monggo lah, nggak usah dipikir. Yang penting ada. Canda ya. Canda ya. Nah, apapun yang penting banyak ya. Oke, hari ini untuk materi saya maka saya mohon izin Anda harus fokus. Bisa fokus? Ada yang bisa fokus? Halo? Coba saya cek dulu fokusnya. Kalau saya bilang gajah semuanya jawab besar. Bisa? Bukan besar, besar. Bisa ya? Coba, gajah besar. Kalau saya bilang semut jawab kecil. Semut kecil. Sekarang sambil bilang besar tangannya begini. Bisa? Kita coba. Gajah besar. Kalau bilang semut kecil begini. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Kalau saya bilang pensil jawab pendek, tangannya begini. Nah, pensil. Jalan. Jalan. Pensil. Jalan. Semut. Kalau saya bumes ini. Semut. Pensil. Tenang dulu Mas Anda semua. Jam segini itu biasanya ngantuk ya, jadi harus gerak-gerak. Ada senam namanya senam otak, Bu. Senam otak ini bagus sekali untuk meningkatkan yang namanya serotonin dalam otak kita. Semuanya dibuka. Semuanya diputar pelan-pelan ini. Apa? Anda minta nggak bayar gini pergi. Bapak-bapak suaminya marah, istrinya marah-marah gini diam ya. Semuanya tidak bayar, tangannya
Sekarang digerakkan ya. Pak, orang ini tuh loh, Pak. Gantian ini. Bisa, Bu? Lanjut. Yang kiri 2, tengah sama tunjuk. Yang kanan tengah sama jari manis. Gini gini. Set. Set. Yo nek ngene tok yo gampang, Bu. Terakhir. Yang kanan dari atas ke bawah, gulung. Yang kiri dari bawah ke atas, mundur. Sekarang bareng, yang kanan maju, yang kiri mundur. Bukan muter-muter loh ya. Kanan maju, kiri mundur. Yang ini hidupnya makin bahagia, makin rukun siapa? Anak-anaknya juga orang hebat siapa? Allah kabulkan jadikan anak-anak kami sukses dan semuanya. Sekali lagi, yang ini putra putrinya juga orang hebat siapa? Anak 1, 2, 3, pegang. Anak sekaya, jodoh dan rumah. Apa bisa keliru? Mungkin karena 3 hal. Yang pertama ngelamun. Yang kedua mungkin Anda mendidik putra putri Anda. Kapan terakhir kali Anda memeluk pasangan Anda? Setiap malam. Kapan terakhir kali jalan bareng sama istrinya gandengan tangan? Tahu? Saya itu, Bu, kalau ke pasar, ke mall sama istri itu pasti saya gandeng. Waduh. Bukan apa-apa, ini sampai gandengannya lepas, ujung belakang. Itu nggak ada di sini, itu di sana loh, di daerah Singakur. Oke. Nah, maka mulai hari ini kita sebagai orang tua pastikan mindset kita benar. Apa itu mindset? Pola pikir. Apa itu pola pikir? Mindset. Apa itu mindset? Pola pikir. Apa itu pola pikir? Mindset. Kayak sampai itu. Mind itu pikiran, set itu setting, Pak. Saya akan menyampaikan ilmu ini sesuai dengan yang saya pahami pendekatan ilmu hipnosis, NLP dan pikiran. Ya, mindset pikiran ini luar biasa. Semua bermula dari pikiran Anda tentang kondisi putra putri Anda. Maka pesan saya Bapak Ibu, apapun kondisi anak-anak Anda, pastikan mulai hari ini Anda berpikir baik. Anakku pintar, anakku hebat, anakku rajin, sekolahnya lancar. Seperti itu. Loh, kalau bukan kita orang tuanya yang berpikir baik, siapa lagi? Orang lain, keluarga, saudara, tetangga, belum tentu. Maka Anda sebagai ibu, sebagai bapaknya, apapun model anak Anda, fondasi awalnya Anda harus berpikir baik. Karena pikiran positif Anda ini jadi doa, dan doa orang tua ini mustajab. Betul? Betul? Maka mulai hari tolong berpikir yang baik. Anda harus berpikir positif. Yang Anda pikirkan, Anda katakan harus baik. Khususnya yang Anda katakan, orang tua di rumah yang ditujukan harus baik. Saya pernah terapi, saya pernah ngisi di salah satu SMP negeri di Lamongan, Palembang. Habis itu ada orang terus bisa baca tulisan di depan? Ibu ganti. Saya ganti. Masalahnya, kenapa yang tadi susah, yang ini kok mudah? Padahal sama-sama gundulnya, sama-sama gak ada harokatnya. Kenapa? Prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Maka nanti Anda lihat perkembangan anak Anda 1 tahun di sini itu prosesnya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Dihargai. Jangan sampai anak merasa tidak dihargai. Kalau anak tidak dihargai di rumah, anak tidak dihargai di sekolah, maka dia keluar, dia berada di sebuah tempat yang dia dihargai dan tempat itu negatif, dampaknya buruk. Contohnya video ini, ini ada sebuah cuplikan film yang ini bagus, ya. Ceritanya begini, Pak. Ada seorang anak SMA, ya, kakaknya SMA, adiknya SD. Dia itu pintar apa? Desain. Cuma ibunya pengen anaknya pintar matematika. Saat menang lomba, dia merasa nggak dihargai sama sekali. Nah ini, menang lomba, ya, teman-temannya bangga semua. Kasih tepuk tangan. Ibunya lihat sama sekali nggak bangga. Bahkan menunjukkan respon yang
kesana tidak menghargai anaknya itu. Anaknya sudah dengerin Pak. Ini bukan masuk kanan, bukan kiri Pak. Sudah. Oke, penuh di pikiran anak itu. Tidak diberikan waktu berpendapat. Boleh ngomel. Kamu harus gini. Sumpah panas seperti itu. Ya. Wes ibu sekali. Lagu deh, ganti baik. Ngomel susah. Ngomel susah baik. Sumpah Pak ya. Serius. Ya kan? Ini stres Pak seperti ini. Sumpah Pak berikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Tawarkan. Kamu maunya gimana dong? Kamu ingin ya? Kalau cium tangan itu gila. Cium tangan itu dihirup. Nah, Anda orang tuanya tangan kiri itu taruh di kepala bayi belakang. Anda elus sambil Anda ucapkan pintar ya, anak soleh. Insya Allah itu jadi doa yang saja, betul ya? Insya Allah. Jadi itu. Kemudian anak juga bentuk sebuah fisik. Maka sesekali tolong Pak, anak itu kalau masih mau dipeluk Pak. Kalau nggak mau, ya minimal kalau ada menasihati itu harus ada sentuhan fisik. Misalnya guru nih, kalau di kelas ada anak yang misalnya mulai gitu Pak, nggak usah banyak ngomong. Ada sentuh saja, katakan misalnya namanya Putra, tenang, kita aja sudah cukup. Putra, pinter. Kalau Anda banyak ngomong, dia akan melawan pasti. Kalau dia sudah tenang, baru ada nasihati. Tapi harus dengan sentuhan. Jadi Bapak Ibu kalau menasihati anak itu sambil disentuh. Nah, pintar ya. Sokong lebih. Bayarnya lebih kan? Misalnya SPP-nya cuma 200, jangan 200 lah Pak, 500 lah. Setuju? Ngomongnya nggak setuju Pak. Tuh, saya Pak, kenapa harus 10 menit sampai 20 menit awal? Karena kondisi gelombang otak anak itu masih di kondisi alfa ke theta. Namanya hipnosleep. Ini pernah dipraktekkan ini juga bisa dipraktekkan untuk istri suami bisa. Ini pernah dipraktekkan seorang istri kepada suaminya. Suatu ketika ada seorang istri pengen diberikan diamond sama suaminya. Diamond brilian. Setiap suaminya tidur dibisiki di telinganya. Pak, diamond. Berikan diamond. Gak tahu kenapa suami ini saat kerja pulang kok pengen mampir ke supermarket. Berilah dia diamond es krim. Salah. Karena pelit dia ya. Pulang diberikanlah diamond itu. Pak, gak tahu tadi kok pelit berikan diamond. Ya diamond memang diamond tapi bukan diamond ini, diamond es krim. Ini pernah saya ajarkan pada istri saya sendiri. Maksud saya biar dipraktekkan pada anak saya yang saat itu sangat takut balon, takut jatuh. Sekarang sudah enggak, berani sekarang. Ternyata disalahgunakan, dipraktekkan pada saya. Tiap tidur. Di suatu ketika saya itu pulang kerja, pulang training itu nggak tahu kenapa yang emas besar itu kok saya kepikiran istri saya. Tiba-tiba pengen berikan kalung kepada istri saya. Nggak pulang tahun, nggak ada apa-apa, kok saya kasih hadiah, gitu kan? Maksud saya biar istri terkejut. Saya berikan kalung, lumayan. Sampai dulu saya kasihkan, ternyata dia nggak terkejut, malah bilang ternyata ilmunya luar biasa. Sudah hampir 2 minggu ini biar setiap kamu tidur, istri kamu tak bisikin, biar kalung. Semenjak itu Pak Bu, kalau saya tidur saya pakai headset. Nanti boleh bawa Pak bisikin ke istrinya, nikah lagi. Itu ada bukunya, namanya hipnosleep. Nah, orang tua itu mengucapkan kata-kata positif pada anaknya, anak juga memperbaiki hubungan sama orang tuanya. Boleh nggak kira-kira? Nah, biar enak dulunya gimana ya? Berhadapan-hadapan kalau bisa sama anaknya. Nah, coba berhadapan-hadapan sama anaknya. Berhadapan. Nah, pakai 2 tangan. Oke? Sudah. Nanti begini. Halo. 2 menit pertama nanti setelah Anda berdoa, Anda cukup berpikir positif. Jadi begini, ibu-ibu, bapak-bapak, sambil pejamkan mata nanti, sambil berpikir positif terhadap kondisi anak Anda. Misalnya begini, apapun kondisi mereka, bapak ibu, pikirkan yang positif. Anak saya rajin, anak saya baik, nurut sama saya, nurut sama orang tuanya, gitu. Yang kedua,
Anda nanti ucapkan kata-kata positif setelah saya minta. Oke? Kalau saya minta nanti Anda buka mata, kemudian Anda ucapkan kata-kata positif gitu. Boleh, Bu? Siap? Hanya 5 menit saja. Siap? Oke, bismillah. 1 menit pertama berdoa dulu. Minta izin pada hembuskan. Pejamkan mata biar fokus. Hening semuanya. Hanya ada suara saya dan musik saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Bagus. Saya hitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga nanti silakan Anda mulai pikirkan yang baik-baik terhadap kondisi putra-putri Anda. Waktunya 1 menit dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pikirkan yang baik-baik. Anak saya rajin, anak saya semangat, anak saya pintar, anak saya rajin sholat, anak saya semangat mengaji. Pikirkan terus yang baik-baik. Pikirkan terus yang baik-baik. Pikirkan terus yang positif. Adik-adik pikirkan dalam dirinya, saya hebat, saya rajin, saya semangat. Bagus, tarik nafas, hembuskan. Baik, sebelum Anda meniupkan kata-kata positif dalam pikiran putra-putri Anda, silakan Bapak Ibu ingat baik-baik. Mungkin Anda pernah salah. Anda ingat kebaikan anak Anda ingat kesalahan Anda, katakan terima kasih, katakan maaf dalam hati dan pikiran Anda. Mungkin Anda pernah salah pada anak ini. Mungkin Anda pernah berkata buruk. Jangan sampai negatif ini menghambat mereka. Katakan terima kasih. Pikirkan, ucapkan dalam hati dan pikiran Anda. Maka dalam hitungan ketiga nanti Anda buka mata. Saat buka mata nanti silakan adik-adik peluk ayahnya itu, peluk ibunya itu, ucapkan terima kasih, ucapkan maaf. Bapak Ibu juga ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, dan siapkan kalimat terbaik, ucapkan di telinga kanannya. Nasihat terbaik, doa terbaik, harapan terbaik. Waktu Anda 5 menit dalam hitungan ketiga. 1, siapkan diri Anda. 2, dan rasakan hari ini dan seterusnya putra-putri Anda tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, anak yang peduli terhadap agama Islam ini, anak yang cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, anak yang peduli kepada orang tuanya hari ini dan seterusnya. Hitungan ketiga, Anda peluk orang tuanya. 2, 3. Silakan, waktunya 5 menit. Ucapkan kata-kata positif di telinga anak Anda. Harus diucapkan, Bu. Ucapkan di telinga kanannya. Nah, baik. Kamu anak rajin. Terus, kalau ada salah, Anda sampaikan maaf. Yes. Dan Anda rasakan perubahan putra-putri Anda. 5 menit. Terus, jadi anak baik, nah, sekolah yang pintar, nah, nurut sama ayah, nurut sama ibu. Maaf kalau ayah belum jadi anak yang baik. Maaf kalau ibu belum jadi ibu yang baik. Maaf kalau pernah marah. Maaf kalau sering marah. Maaf, hari ini dan seterusnya kamu harus lebih baik. Ibu siap lebih baik. 3 menit. Terus ucapkan kalimat hari ini dan seterusnya harus lebih baik. Dengarkan dan rasakan. Jadikan sugesti ini benar-benar nyata dalam pikiran Anda. Dan rasakan anak itu benar-benar berubah lebih baik daripada sebelumnya, lebih rajin daripada sebelumnya. Terakhir, silakan cium tangan orang tuanya, Adele. Boleh cium tangan. Kemudian Bapak Ibu silakan dielus kepala bagian belakangnya sambil diucapkan doa-doa terbaiknya. 1 menit terakhir. Yes, alhamdulillah. Yes. WA istri, kata maaf, kata terima kasih itu pasti saya WA. Karena saya khawatir saat saya keluar itu saya nggak pulang. Maka saya nggak mau kalau saya nggak pulang nanti belum sempat minta maaf, belum sempat terima kasih. Kayak kemarin saya ke Jambi itu saya khawatir saya nggak bisa pulang. Nah, maka harapan saya itu kalau saya keluar ini Bismillah apapun yang terjadi. Bercanda ya. Tahu Deli? Mau? Kalau ini saya lepas begini, saya kasihkan kalau pada ibu semua, masih mau? Lucu loh, masih mau? Mau. Pak itu masih mau? Alhamdulillah. Tak keleki. Masih mau? Oh maaf, Pak Idoni. Masih mau? Kenapa Anda masih mau? Padahal benda itu sudah lencu, bau dan sebagainya. Ya Pak Idoni. Karena punya nilai. Betul? Ada value-nya, ada nilainya.
Maka Bapak Ibu, putra putri Anda di sini juga begitu. Tidak hanya pinter, tapi pastikan mereka punya nilai lebih. Apa itu? Dia punya karakter yang baik, dia punya attitude yang baik. Itu yang paling penting. Maka tolong mulai hari ini biasakan yang baik, termasuk benda ini. Ini sangat berharga, jadi harus disimpan biar nggak hilang, ya. Terima kita semua luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, itu dari saya. Sebenarnya pengen banyak hal, tapi semoga suatu saat kita bisa silaturahmi kembali. Insya Allah, ya. Insya Allah butuh kontak saya Pak. Pas saya di Lamongan, Insya Allah saya siap datang. Insya Allah. Gak usah mikir bayaran, gak usah mikir. Oh ketika ini gimana? Gak, makanya bercanda. Tolong dianggap serius. Terima kasih Bapak Ibu semua. Itu dari saya doakan panjenengan semua sehat selalu, berkah usianya, hubungan keluarganya makin rukun, dan saya doakan putra putrinya kelak jadi orang sukses semuanya, punya perilaku yang baik, dan anak-anak kelak jadi orang sukses tidak hanya dunia, tapi juga sukses di akhirat nanti. Tidak hanya pintar, tapi dia juga punya perilaku yang baik, peduli terhadap orang tuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu dari saya. Sampai ketemu lagi. Kalau nggak di dunia, kita ketemu di surganya nanti. Tergantung siapa yang mati duluan, ya kan? Kalau nggak ada yang duluan, mungkin saya yang belakangan. Atau sebaliknya, kalau nggak saya yang belakangan, ada yang duluan. Oke, baik. Satu kalimat penutup dari saya. Ikan hiu puter-puter. Tuh gak dijawab. Anton hilang. Suwe dijawab. Ikan hiu puter-puter. Pusing. Ikan hiu puter-puter. See you later. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terakhir, yang yakin putra putrinya telah jadi orang baik siapa? Saya. Semua yang siap, adik-adik semua yang siap lebih baik siapa? Yang siap sukses dunia akhirat siapa? Amin. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ustaz.